Gerak. Lenjang depan, gerak. Tegap, gerak. Istirahat tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan, kalau baris yang rapi, diam. Jangan ada yang ubah-ubah. Siapa ubah-ubah itu? Kemudian, kalau baris, gatel diempet. Ojo gatel kemudian kukur-kukur. Ya, diempet. Keju bagaimana? Diempet. Jadi kalau sudah istirahat tempat, nggak boleh ubah-ubah lagi. Angop diempet, gatel diempet, keju diempet. Loh, kok masih ubah-ubah itu? Loh ini, ubah-ubah ini. Nggak boleh. Saya perhatikan, alhamdulillah kita bisa sekolah lagi, tholabul ilmi lagi. Ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Perhatikan, hari ini barangkali ada yang sakit, sehingga nggak bisa sekolah. Hari ini barangkali ada yang repot, sehingga nggak bisa sekolah. Mas Taufal, nggak boleh usil sama temennya. Ya, kalian yang dibuat longgar oleh Allah, yang dibuat sehat oleh Allah, ini bersyukur dengan cara tholabul ilmi. Nih kemarin Pak Surat sampaikan di TPA, jadi kesehatan yang kita miliki ini nggak kebetulan sehat loh, tetapi dibuat sehat oleh Allah. Kemarin Pak Surat mengibaratkan seperti ini, siapa yang punya HP angkat tangan? Nah cukup. HP itu kalau casnya habis, bisa digunakan untuk telepon enggak? Bisa dibuat nyetel YouTube apa tidak? Nah, ketika casnya diisi, akhirnya bisa buat WA, buat mutar YouTube, buat yang lain-lain. Karena full baterainya, full casnya. Diisi, dicas. Demikian juga kita ini aslinya nggak bisa apa-apa, loyo, nggak bisa bangun. Sama Allah kemudian dicas berisi kesehatan. Akhirnya sehat, matanya bisa buat melihat, telinganya bisa untuk mendengarkan. Ini karena diisi kesehatan oleh Allah. Nih, perhatikan jangan tolah-tolah itu. Keju diempet, watu-watu diempet, sedang baris kok tolah-toleh. Ya, jadi kesehatan kita ini pemberian dari Allah. Ora sehat sak karepe dhewe loh ya. Bukan sehat sak karepe dhewe, tetapi diisi oleh Allah. Ada anak kesehatannya dicabut, kayak Mbak Mufidah ini sakit. Kesehatannya dikurangi sama Allah. Dah malah ngelili, nggak kuat tangi. Makanya yang sehat-sehat digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Di antaranya adalah tholabul ilmi. Perhatikan semuanya. Siap, gerak. Ojo kelunah-kelunuh. Istirahat tempat, gerak. Siapa yang ubah-ubah? Nah, perhatikan. Alhamdulillah, hari ini bisa tholabul ilmi, mencari ilmu. Sebuah aktivitas yang luar biasa besar pahalanya. Tholabul ilmi 1 jam, ini lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Ini kok ubah-ubah ini? Gimana istirahat tempat? Sendalnya dipakai. Kakinya bagaimana posisi? Tholabul ilmi 1 bab ilmu, maka lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Makanya eman-eman banget lek sampai nggak sekolah tanpa ada uzur.
Ini Mbak Mufidah atau yang lain yang sakit, nggak sekolah gara-gara sakit. Padahal biasanya rajin. Maka meskipun nggak sekolah, dia tetap dapat pahala banyak sama dengan kalian. Ngapa? Gara-gara sakit kok. Umpama nggak sakit, nggak sekolah. Maka meskipun sakit, ini tetap mendapat pahala. Tapi yang ramangkat sekolah gara-gara males, rugi besar. Temannya dapat pahala banyak ratusan rakaat sholat sunat, dia nggak dapat apa-apa di rumah. Ibaratnya kayak gini, di sekolahan bagi duit dapat 10 juta, semuanya yang sekolah, yang di rumah nggak dapat apa-apa. Rugi besar lah. Makanya jangan sampai kalian semua ini nggak sekolah tanpa alasan. Boleh nggak sekolah? Karena sakit, karena bepergian. Pokoknya alasan-alasan yang syar'i. Nah, perhatikan. Tetapi di sekolahan harus tetap pakai adab-adab. Ya, dilarang menyakiti temannya, dilarang menyakiti fisiknya, perasaannya, sama apa? Hartanya. Coba perhatikan, ini hari apa ini? Selasa. Pada hari Senin kemarin yang merasa disakiti temannya angkat tangan. Yang menyakiti nanti saya suruh minta maaf. Nggak ada? Alhamdulillah. Coba ini gimana istirahat tempat kok kayak gitu? Nah, istirahat tempat kayak gini. Nggak boleh ubah-ubah, tetap kayak gini. Gatel diempet, keju diempet, ya. Latihan disiplin. Nggak boleh menyakiti fisiknya. Awas, jangan sampai kemudian nendang koncone, jotos koncone. Ini nggak boleh mentang-mentang di sekolahan. Mentang-mentang kelas 3, kemudian nakali adik kelasnya. Mentang-mentang anaknya orang kaya, ya, kemudian semena-mena sama temannya. Mentang-mentang anaknya Pak Lurah, anaknya Pak Polisi, kemudian sama temennya sombong. Ya, meskipun kalian anaknya Pak Polisi, anaknya Pak Lurah, anaknya orang kaya, kok di sekolahan sombong, nakali temannya, khawatir besok besarnya jadi apa? Gembel. Ya, nggak boleh menyakiti fisiknya. Yang kedua, nggak boleh menyakiti hartanya. Sandale kancane disempari, nggak boleh. Kalau perlu sandal yang tercecer kemudian ditata rapi. Nggak boleh minjam penghapus temannya tanpa izin. Nggak boleh pinjam pensil temannya tanpa izin. Karena itu menyakiti hartanya. Ya. Sering Pak Sur katakan, kadang bocah yang nakal-nakal, kopi kancane diuncal-uncal nih. Ini nggak boleh. Yang terakhir, tidak boleh menyakiti apanya? Perasaannya. Di antara perasaannya adalah ngelok-lok nih. Awas tuh, jangan tukang ngelok-lok nih. Ingat, kebanyakan manusia itu masuk neraka karena dosa mulutnya. Nih, perhatikan. Disiplin. Kalau baris nggak boleh lihat mana, lihat depan. Perhatikan Pak Sirot. Enek wong liwat, dinges nih. Enek wong liwat, dinges nih. Nggak boleh kayak gitu. Perhatikan semuanya. Ya. Tadi sampai mana? Tidak boleh menyakiti perasaannya. Nggak entuk ngelok-lok nih. Apalagi kalau sampai ngelok nih bapake. Ngelok-lokan kok ngelok nih bapake, dosa besar ini termasuk. Ngelokne bapake koncone itu sama dengan ngelokne bapake dhewe lho. Mengapa? Lek dilokne bapake kancane, kancane genti gak terima, genti ngelokne bapake sampean. Berarti ngelokne bapake kancane sama dengan menghina orang tua sendiri. Ojo lolokan.
Ingat tadi, kebanyakan manusia itu masuk neraka karena dosa mulutnya. Tangan ini belum pernah jotos orang pagi ini. Kalian barangkali belum pernah jotos. Kaki kalian belum pernah jegal atau nendang tayes kayak gitu. Tapi mulut kalian barangkali sudah pernah menyakiti temannya. Ngelok nih koncone, maidu temannya. Maka perhatikan yang perempuan. Kebanyakan manusia masuk neraka karena dosa apanya? Mulutnya. Maka hati-hati dengan mulut kalian. Jangan sampai nanti mulut kita itu justru menjadi sebab kita masuk neraka. Besok di akhirat dilihat dosa-dosanya. Ini nendangnya berapa kali, mukulnya berapa kali, menyakiti hati temannya dengan mulutnya banyak kali. Gutun, ya Allah, ternyata kondisi masuk neraka gara-gara mulut saya, ya Allah. Lek ngono penak dadi wong bisu. Ya, orang bisu itu nggak pernah menyakiti orang lain dengan mulutnya. Lo nggak bisa ngomong kok. Seharusnya, perhatikan, mulut kalian ini menjadi sebab masuk surga. Rajin baca Al-Quran, rajin menasehati temannya, rajin berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya mulutnya menjadi sebab masuk neraka. Banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir, banyak menasehati temannya. Tapi ada anak masuk neraka gara-gara punya mulut. Mulutnya tidak untuk kebaikan, tetapi mulutnya untuk menyakiti temannya. Maka jaga mulutnya, ya. Ingat-ingat, awas ini semuanya. Jangan sampai ngelok-elok ane kancane. Ini semuanya yang perempuan apalagi, ya. Termasuk menyakiti temannya adalah manggil temannya dengan tanpa menggunakan panggilan kehormatan. Wis kepada semuanya. Mbuh cilik, mbuh gede, kepada semua temannya. Kalau perempuan manggilnya Mbak. Laki-laki manggilnya bagaimana? Mas. Kelas loro manggil kelas 2 Mas. Kelas 3 manggil kelas 2, manggil kelas 1, semuanya harus panggilan kehormatan. Ojo jangkar, dijaga adabnya. Dan ini berlaku tidak hanya di sekolah, tetapi nanti di rumah juga kayak gitu. Paham ini? Semuanya, siap, gerak. Baca doa kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salaman. Dari kelas 3 dulu. Iya, Mas, Paren. Duh, gimana salimnya? Duh, anak soleh nih. Apa disakiti apa? Nggak boleh menyakiti.